Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi SMP Darussalam kelas 9. Kembali lagi bertemu di pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring untuk pertemuan yang ke-10. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan tentang macam-macam dan unsur pendukung tari kreasi. Mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku LKS seni budayanya, kemudian disimak baik-baik materi yang Ibu sampaikan, dan silakan dicatat jika ada materi-materi yang kamu anggap penting. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu berkaitan dengan macam-macam tari kreasi. Nah, di sini ada dua jenis tari kreasi. Yang pertama, tari kreasi berpola tradisi. Nanti satu lagi ada yang namanya tari kreasi berpola non-tradisi. Kita bahas yang pertama, yaitu tari kreasi berpola tradisi. Di sini ada kata-kata kreasi dan ada kata-kata tradisi. Berarti di sini ada dua hal yang digabungkan, yaitu kreasi dan tradisi. Yaitu kreasi tarian yang mengambil sumber pengembangan tari tradisional daerah setempat, namun susunan gerak atau koreografernya pun berdasarkan gaya tari daerahnya sendiri. Jadi, tari kreasi ini diambil dari tari tradisional dari masing-masing daerah. Bahkan susunan geraknya atau koreografernya pun berdasarkan dari gerakan gaya tari daerahnya. Penggambaran tari ini diambil dari latar belakang cerita, legenda, dongeng, dan mitos daerahnya. Isi tarian menunjukkan sifat dan karakter masyarakatnya. Sederhananya, maksud dari tari kreasi ini adalah tari kreasi baru adalah jenis tarian daerah Indonesia yang dipoles. Nah, di sini kata kuncinya, dipoles dengan unsur modernisasi supaya eksistensinya tetap terlihat karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi sebenarnya dia tetap tari daerah, hanya saja ketika ditampilkan, tarian tersebut dipoles dengan unsur modernisasi, jadi ada unsur modernnya di dalamnya. Jadi ditambah seperti itu tanpa menghilangkan unsur dari tari daerah asalnya. Makanya di sini disebut tari kreasi berpola tradisi. Jadi meskipun sudah dikreasikan, tapi tari tersebut masih disebut sebagai tari tradisi. Karena tetap mengambil unsur atau mengambil gerak dari tari daerah asalnya. Nah, macam-macam dari tari kreasi berpola tradisi antara lain tari nguri yang berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tari merak dari Jawa Barat, tari rarangigel dari Yogyakarta, tari kupu-kupu tayub dari Bali, tari manipuren dari Jawa Tengah, tari yapong dari DKI Jakarta, tari manuk rawa dari Bali. Sebenarnya masih banyak jenis tariannya. Dan tari nguri, tari merak, sama tari kupu-kupu pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Jadi Ibu rasa kamu semua sudah dapat memahaminya. Jadi ini sebenarnya tari daerah, tapi sudah dimodifikasi atau dibuat menjadi modern. Selanjutnya adalah, nah ini, tari kreasi baru tapi tidak berpola tradisi atau non-tradisi. Dalam tari non-tradisi yang diandalkan adalah hanya kebebasan berekspresi. Jadi tidak ada unsur kedaerahan dengan mengeksplorasi gerak sebanyak-banyaknya. Kemudian menyusunnya menjadi sebuah gerak, menjadi pola gerak yang dikumpulkan tadi menjadi sebuah gerak yang nantinya dikelompokkan, kemudian disusun menjadi sebuah ragam gerak yang terstruktur secara koreografi. Nah, tari kreasi ini sebagian media untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pandangan yang kadang terwujud dalam gerakan abstrak dan gerakan yang tidak bermakna pada setiap elemen geraknya. Jadi yang namanya non-tradisi itu ya asal gerakannya gitu ya, tapi disusun. Jadi gerakan tadi bebas berekspresi, namun disusun menjadi sebuah pola tadi dikumpulkan sehingga menjadi sebuah gerak koreografer. Jadi tetap walaupun dia
geraknya terlihat abstrak gitu ya, tapi ternyata gerak tersebut merupakan gambaran dari perasaan, keinginan, atau pandangan dari si penarinya. Jadi tetap ada nilainya, ada unsur nilainya di dalamnya, namun berbeda dengan tari daerah, ya. Nah, gerak yang dilakukan benar-benar dari dalam batin, lepas dari sumber tradisi. Jadi benar-benar gerakan itu asli dari ekspresi si penari atau si pembuat pola tari tersebut. Jadi nggak ada unsur tradisi di dalamnya seperti itu ya. Oke, contohnya nih breakdance. Contoh tari kreasi berpola non tradisi. Tahu breakdance ya? Pasti tahu. Tari hip hop, ballroom dance, robot dance, blood elf, freestyle dance, concert dance, dan masih banyak yang lainnya. Seperti mungkin kalau yang kamu tahu kayak tarian-tarian atau dance dari opa-opa Korea gitu ya. Nah, itu termasuk dari tari kreasi berpola non-tradisi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memahami jenis tarinya atau macam tarinya, sekarang sebelum kita menari, kita harus memperhatikan dulu unsur dari tari kreasi tersebut. Jadi, bukan hanya menari, dalam menari pun harus ada unsur pendukung istilahnya, atau yang merupakan alat untuk mendukung tari tersebut sehingga penampilannya menjadi menarik dan bagus. Yang pertama adalah tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak yang indah. Jadi yang namanya tari itu ekspresi jiwa, ya, yang diungkapkan melalui gerak yang indah. Pasti kita kalau ngeliat orang nari itu bawaannya senang aja. Kenapa? Karena memang ungkapan jiwa, ekspresi jiwa yang diungkapkan secara indah. Penari atau penata tari harus mampu menafsirkan, menghayati, dan mengekspresikan makna yang terdapat dalam tarian tersebut. Jadi nanti ini berkaitan dengan bagaimana tarian tersebut ditampilkan sehingga dapat benar-benar menghibur atau benar-benar membuat tampilan tari yang menarik bagi orang yang menyaksikannya. Nah, untuk membuat tari tersebut menjadi tampilan yang baik, maka harus diperhatikan unsur-unsur pendukungnya. Unsur pendukung yang pertama namanya unsur gerak. Sudah pasti karena tari merupakan ragam gerak, ya. Kemudian yang kedua unsur musik. Yang ketiga tata rias dan busana. Yang keempat unsur properti atau alat jika tariannya menggunakan alat. Yang kelima unsur setting atau tata tempat, tata panggung. Dan yang terakhir, yang keenam, unsur lighting atau unsur cahaya lampu pencahayaan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu unsur gerak. Gerak merupakan unsur utama dalam tari, udah pasti ya, karena yang namanya nari atau menari, tari itu pasti bergerak, ya. Gerak di dalam tari adalah gerak yang diberi sentuhan seni, jadi bukan asal gerak. Gerak keseharian yang diberikan sentuhan seni akan menghasilkan gerakan yang indah, misalnya gerak berjalan. Kalau kita jalan biasa kan mungkin ya terlihatnya biasa aja, tapi ketika gerak berjalan itu diberikan sentuhan seni, maka akan terlihat menjadi indah, ya. Kemudian berlari, sama ketika penari yang berlari sama kita yang lagi lari pasti beda, ya. Kenapa? Karena ketika seorang penari yang eh, menggambarkan sedang berlari itu mengandung unsur seni di dalamnya, sudah dicampur dengan sentuhan seni sehingga berbeda dengan orang yang lari biasa. Menimba air, mencangkul, memotong kayu dan sebagainya. Jadi gerakan yang sehari-hari tapi di dalamnya sudah mengandung unsur seni. Nah, jika diberikan sentuhan emosional yang mengandung seni, maka gerak tersebut akan tampak lain. Nah, gerak tari dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya gerak murni. Gerak murni itu apa? Gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak menggambarkan sesuatu. Hanya untuk mementingkan faktor keindahan gerak saja. Jadi gerak murni itu misalnya kayak gerak membengkokkan tangan, melentikan jari. Nah, itu namanya gerak murni. Jadi hanya untuk mementingkan faktor keindahan gerak saja. Ada yang kedua namanya gerak maknawi, yaitu gerak yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna dan dalam pengolahannya mengandung maksud tertentu. Misalnya kayak tari
kupu-kupu kemarin ya, kan dia pakai gerakan yang memang bermakna, misalnya pura-pura terbang, menggambarkan apa? Oh itu menggambarkan bahwa kita bisa terbang atau kita bisa menggapai sesuatu yang tinggi. Misalkan tari payung. Payung itu maksudnya apa gitu ya? Kenapa dua orang remaja dikasih payung? Nah, itu juga namanya gerak maknawi sehingga dia punya makna namun gerakannya diubah menjadi gerakan yang indah. Unsur yang berikutnya adalah unsur musik. Nah, tari tanpa musik pasti nggak berasa gitu ya, pasti ada yang kurang. Unsur yang kedua adalah unsur musik. Dalam bentuk eksternal atau dalam bentuk luarnya gitu ya, eksternal itu pendukung luar, musik hadir dari luar diri penari. Sedangkan bentuk internal musik dari tubuh penari. Jadi unsur musik itu bisa hadir dari dua tempat. Bisa hadir dari eksternal atau dari luar diri penari. Jadi penarinya nggak ngeluarin musik. Bisa juga dari internal, artinya si penari mengeluarkan musik loh. Kok bisa musik dari tubuh penari ya? Bisa. Misalkan kalau eksternal tuh berarti ada yang main alat musik atau setel musik dari kaset seperti itu. Sedangkan kalau internal, misalnya si penari menepukkan tangan, memetik jari itu kan menimbulkan suara atau ucapan-ucapan yang memang dikeluarkan si penari sebagai atau penarinya ikut nyanyi, gampangnya gitu kayak tari saman kan sebagian sebagian penarinya ikut bernyanyi seperti itu ya. Nah, itu namanya internal, artinya musik tersebut berasal dari tubuh si penari. Yang kedua, musik iringan tari dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ini musik iringan ya. Sebagai pengiring tari, musik hanya diperankan untuk mengiringi sebuah tarian. Jadi tari dimulai ketika musik dimainkan dan tari selesai ketika musik selesai. Itu namanya pengiring tari. Musik sebagai ilustrasi, musik tersebut berperan ya, sebagai ilustrasi dari sebuah tarian. Jadi musiknya hanya menggambarkan tarian itu tentang apa. Misalkan di sini kayak break dance. Break dance itu kan musiknya hanya sebagai ilustrasi gitu ya. Jadi tariannya mengikuti hentakan musiknya. Kalau misalnya lagi bagian yang wow gitu, maka musiknya kenceng gitu kan. Nah, kalau misalkan lagi santai ya santai seperti itu. Yang ketiga, musik sebagai partner gerak. Musik berfungsi sebagai karakter atau pengungkap maksud dan tujuan dari tarian. Nah, ini biasanya terdapat di tarian-tarian yang menggunakan properti. Jadi, kapan properti harus digunakan sehingga musiknya tadi menandakan bahwa oh ganti nih geraknya gitu ya, tukar gerak ini. Pas musik ini tukar lagi geraknya kan karena dalam menari itu kan geraknya tidak hanya satu ya, tapi bermacam-macam gerakan yang disusun menjadi satu pola. Oke, anak-anak ibu, unsurnya sebenarnya tadi ada banyak ya, ada 6. Namun pada pertemuan kali ini, ibu berikan dua dulu, unsur gerak dan unsur musik, karena mengingat waktu juga, ini tayangannya di YouTube. Mudah-mudahan dari macam dan unsur tari yang belum selesai ibu sampaikan ini, bisa difahami, kita lanjut unsur berikutnya di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, seperti biasa ada 5 latihan soal yang harus dikerjakan dan Ibu ingatkan sekali lagi untuk menjawab dengan benar. Jadi jangan asal buka link, lalu jawab asal-asalan, itu sama saja kamu tidak menghargai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian Ibu ingatkan juga untuk tidak berbohong, walaupun tidak terlihat gitu ya, pakai nama orang, pakai kelas orang untuk mengetahui jawaban. Ibu rasa itu bukan tindakan yang baik. Jadi biasakan berlaku jujur, bertindak jujur, bertanggung jawab dari dimanapun kamu berada. Tetap jaga kesehatan, walaupun sudah vaksin, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa diberikan ilmu yang manfaat. Dari Ibu cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.